Hai, selamat datang di channel ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya guys. Terima kasih. Halo guys, di video kali ini aku mau mereview Record of Youth episode 13 dan 14. Jangan di skip, karena nanti di akhir ada preview buat episode 15. Oke, next. Anjoha hari itu menghubungi Heo untuk menjemputnya, dan dia pun tidak memberitahu Sahejun tentang itu. Kalau kamu lihat, sangat jelas kalau Hayun itu menyukai Anjoha guys. Karir yang meningkat pesat membuat Sahejun selalu dalam sorotan reporter, sehingga banyak rumor yang beredar tentangnya. Untungnya Anjoha dan Sahejun adalah pasangan yang saling pengertian, jadi mereka tidak terpengaruh dengan rumor-rumor itu. Oke, kita berpindah ke rumahnya Sahejun. Kakeknya Sahejun yang selalu berusaha untuk meyakinkan anaknya atau ayahnya Sahejun untuk pergi bersamanya untuk mengantarnya syuting iklan. Tetapi ayahnya Sahejun selalu menolaknya. Lucunya itu, menolak itu cuma kata-kata, tapi ujung-ujungnya anaknya juga mau ngantarin kakeknya. Jadi guys, orang tuanya Sahejun ini memegang prinsip kalau orang tua tidak boleh hidup bergantung kepada anaknya. Makanya orang tua Sahejun harus tetap bekerja guys. Banyak pendapat yang diterima mereka setelah Sahejun menjadi sukses. Wajar sih netizen gitu loh. Tapi keadaan berkata lain, karena keadaan ayahnya Sahejun memang tidak bisa lagi untuk bekerja dengan kawannya ini. Kita berpindah ke Hayun. Biasa, Hayun dan mamanya. Mamanya selalu membanding-bandingkan Hayun dengan Sahejun. Kenapa Hayun tidak bisa setenarnya Sahejun? Dan sementara Doha penasaran dengan jumlah follower yang dimiliki Hayun. Jadi dia mencari tahu keanehan dari follower-followernya Hayun guys. Di sisi lain, Lite, mantan manajernya Sahejun sewaktu jadi model, selalu berusaha untuk menarik Sahejun kembali di bawah agensinya. Sampai-sampai dia itu mendatangi kakaknya Sahejun di kantornya. Tapi sepertinya dia tidak akan berhasil karena keluarga Sahejun cukup unik. Mereka saling melindungi jika dilihat dari luar, tetapi jika di dalam, mereka selalu berantem. Kita berpindah kembali kepada Hayun. Hayun yang penasaran dengan kata-kata Doha, dia baru menemukan fakta kalau followernya ternyata adalah palsu. Dia pun merasa kecewa dan serta malu kepada Sahejun. Ada Anjoha di sana di saat Hayunnya galau. Ia menemani Hayun. Hubungan mereka hanya teman, tapi cukup mesra atau cukup dekat menurut Mimin. Kita bertemu Gyeongjun, kakaknya Haejun. Dia dituntut karena berkomentar kasar dan dia disuruh untuk menulis permintaan maaf, tapi dia tentu saja menolak. Hayu hanya membantu Anjoha untuk mendapatkan relasi-relasi makeup artis. Papan atas. Sahejun pun merasa sedikit cemburu di sini guys. Berpindah scene antara kakek dan ayahnya Sahejun. Mereka suka bertengkar masalah sepele, tapi akhirnya sebenarnya mereka saling menyayangi dan saling peduli. Cuma ya kayaknya itu cuma beda pendapat aja deh. Pun Sahejun sibuk dengan syuting-syutingnya, tapi dia berusaha untuk bertemu Anjoha di waktu-waktu sibuknya ini. Tapi Anjoha merasa tidak enak hati kalau nanti dia akan menimbulkan skandal untuk Sahejun. Tapi Sahejun ingin mengumumkan hubungan mereka. Anjoha menolaknya. Dia tidak mau. Ada jarak di hubungan mereka, tapi mereka mencoba untuk saling bertahan. Kita berpindah ke hubungan Hena dan Jinwoo. Hubungan mereka masih ditolak oleh mamanya Hena. Sewaktu Jinwoo datang ke rumah Hena, ibunya meminta kartunya Hena. Ibunya Hena menyuruh Jinwoo memilih antara pacaran dengan Hena atau pertemanan dengan Hyun.
Orang tua Hejun pergi keluar untuk membeli baju dengan uang yang didapat dari kakeknya Sahejun. Dan mereka melihat ada berita baru lagi tentangnya Sahejun. Masih tentang Charlie Jung dan Sahejun. Bahwa Sahejun adalah orang terakhir yang menerima pesan dari Charlie Jung. Dan tentu saja berita ini membuat manajernya sibuk dan akan menuntut reporter Kim ini. Benar, Sahejun menerima pesan dari Charlie Jung, tapi Sahejun tidak mau memberitahu tentang SMS itu. Tentu saja para keluarga dan Anjoha mencemaskan Sahejun. Jia, mantannya pacarnya Sahejun, sekarang ini menjadi pengacaranya Sahejun, dan sekarang pun dia jadi ikut sibuk dengan rumor baru ini. Tapi akhirnya Sahejun dapat membujuk kakaknya Gyungjun untuk mau membuat surat permintaan maaf. Dan setelah Sahejun menunggu, akhirnya Haeun pun menceritakan kenapa dia malu dan kepada Sahejun. Kita berpindah kepada keluarganya Haeun. Mereka sedang makan bersama. Seperti biasa, mereka membahas tentang anak-anak mereka. Apa kabar ya reporter Kim? Dia sudah mendapatkan telepon dari polisi kalau dia dituntut oleh Sahejun, yang membuat dia merasa marah. Lalu dia mendatangi Anjoha. Belum tahu nih apa yang dibicarakan antara reporter Kim ini dengan Anjoha. Tetapi ada scene untuk episode 15-nya kalau reporter ini memutar video di YouTube-nya Anjoha ini yang sewaktu pengakuan itu loh guys. Tetapi setelah itu Anjoha dan Sahejun itu bertemu di kantornya dan tiba-tiba dia meminta putus. Apakah Sahejun dan Anjoha nantinya benar-benar putus? Tetapi lalu ada scene di mana Anjoha dan pergi di dalam lipstick pindah ke ayahnya Sahejun. Mungkin nanti di episode 15 ayahnya Sahejun benar-benar akan menjadi manajernya ayahnya atau kakeknya Sahejun ini nanti. Bagaimana dengan manajernya Sahejun? Dia mengatakan kalau dia melakukan kesalahan. Yang aku rasa manajernya Sahejun bully ini, dia membocorkan isi dari SMS yang dari Charlie Jung ini supaya masalah ini cepat selesainya guys. Oke deh, segitu review dari aku tentang episode 13 dan 14, dan juga ada preview buat episode 15-nya. Bye bye, see you my next video.